Quraisy punya satu mimpi buruk. Bukan pasukan besar, bukan pedang yang tajam, tetapi satu nama. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika ia mengangkat pedang, ketakutan pun menyebar. Inilah kisah singa Allah. Di tengah panasnya padang pasir Makkah, di kota yang dikuasai berhala dan kesombongan, berdirilah seorang lelaki yang namanya lebih dulu ditakuti sebelum wajahnya dikenal. Ia bukan raja, bukan pemimpin pasukan, namun satu langkahnya mampu membuat para pemuka Quraisy menahan napas. Hamzah bin Abdul Muthalib, pendekar Quraisy, pemburu tangguh, dan penjaga kehormatan Bani Hashim. Sebelum Islam, ia adalah simbol kekuatan jahiliyah. Setelah Islam, ia berubah menjadi mimpi buruk musuh-musuh Allah. Ketika yang lain disiksa, Hamzah berdiri. Ketika Nabi dihina, Hamzah bangkit. Dan ketika perang datang, Hamzah berada di barisan paling depan bukan untuk hidup lama, tetapi untuk menunaikan janji iman. Kisah ini bukan sekadar tentang peperangan, tetapi tentang keberanian membela kebenaran, tentang iman yang mengalahkan rasa takut, dan tentang satu lelaki yang membuat musyrikin Quraisy gemetar hanya dengan mendengar namanya. Inilah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, ketakutan terbesar musyrikin Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib tumbuh di jantung Makkah sebagai lelaki yang namanya dikenal sebelum wajahnya terlihat. Ia adalah putra Bani Hashim, paman Nabi Muhammad, dan salah satu pria terkuat yang pernah dilahirkan Quraisy. Tubuhnya tegap, langkahnya berat, dan sorot matanya selalu memancarkan keberanian yang membuat lawan berpikir dua kali sebelum berbicara. Sejak muda, Hamzah dikenal sebagai pemburu ulung yang tak pernah gentar menghadapi binatang buas di padang pasir. Singa, serigala, dan bahaya alam bukanlah sesuatu yang ditakutinya. Di mata masyarakat Makkah, Hamzah adalah simbol kekuatan, kehormatan, dan harga diri suku. Dalam kehidupan jahiliyah Quraisy, keberanian adalah mata uang paling berharga, dan Hamzah memilikinya dalam jumlah berlimpah. Ia mahir memanah, ahli bertarung jarak dekat, dan dikenal jujur dalam persahabatan maupun permusuhan. Tak sedikit perselisihan antar kabilah yang mereda hanya karena kehadiran Hamzah. Suaranya keras, namun adil. Tangannya kuat, namun tidak zalim. Meski hidup dalam tradisi penyembahan berhala, Hamzah bukanlah lelaki yang rendah akhlaknya. Ia membenci ketidakadilan, tidak suka penghinaan terhadap yang lemah, dan selalu berdiri di pihak kehormatan. Sementara itu, di tengah kemegahan Ka'bah dan hiruk-pikuk pasar Makkah, sebuah dakwah baru mulai mengguncang sendi-sendi Quraisy. Muhammad bin Abdullah, keponakan Hamzah, membawa risalah yang menantang tatanan lama. Ia menyeru pada tauhid, menghancurkan kesombongan suku, dan menyamakan budak dengan tuannya di hadapan Allah. Bagi para pemuka Quraisy, dakwah ini bukan sekadar perbedaan keyakinan, melainkan ancaman terhadap kekuasaan, harta, dan kehormatan mereka. Kebencian pun tumbuh, hinaan dilontarkan, dan tekanan terhadap Nabi semakin hari semakin kejam. Hamzah menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia mendengar bisikan, ejekan, dan kemarahan kaum Quraisy terhadap Muhammad, namun belum terlibat langsung. Di hatinya, ada rasa cinta dan hormat kepada sang keponakan, tetapi juga kebingungan terhadap ajaran baru yang dibawanya. Hamzah belum memeluk Islam, namun jiwanya tidak sepenuhnya tunduk pada kebatilan Quraisy. Ia berada di persimpangan, seorang pendekar jahiliyah dengan nurani yang belum mati, seorang paman yang mencintai keponakannya, namun belum memahami sepenuhnya misi kenabian yang sedang mengguncang Makkah. Hari-hari berlalu, dan tekanan terhadap Nabi Muhammad semakin tak terkendali. Para pemuka Quraisy merasa berani, karena mengira Nabi tidak memiliki pelindung yang cukup kuat. Mereka lupa, atau mungkin mengabaikan, satu nama yang belum turun tangan. Seorang lelaki yang jika bangkit, akan mengubah peta ketakutan di Makkah. Seorang pemburu yang kelak akan berburu bukan binatang, melainkan kebatilan. Pada saat itu, Hamzah bin Abdul Muthalib belum tahu bahwa hidupnya sedang mendekati titik balik terbesar. Sebuah peristiwa akan segera meledak, dan dari sanalah, singa Allah akan dilahirkan. Pagi itu, Makkah kembali menyaksikan wajah aslinya. Di dekat Ka'bah, tempat yang seharusnya menjadi simbol kesucian, Abu Jahal meluapkan kebencian yang telah lama ia pendam. Dengan kata-kata kasar dan hinaan keji, ia merendahkan Nabi Muhammad di hadapan orang banyak. Rasulullah tidak membalas.
Beliau berdiri tenang, menahan luka di hati, memilih diam daripada membalas keburukan dengan keburukan. Namun bagi kaum musyrikin, diamnya Nabi dianggap kelemahan. Tawa mengejek terdengar, dan kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Tak jauh dari tempat itu, seorang budak perempuan menyaksikan semuanya dengan hati bergetar. Ia melihat bagaimana kehormatan seorang nabi diinjak-injak tanpa pembelaan. Wajah Rasulullah yang terluka oleh kata-kata itu terus terbayang di benaknya. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib pulang dari perburuan, busur masih di bahunya dan debu gurun masih menempel di tubuhnya. Budak itu mendekat dan menceritakan kejadian tersebut. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, bagaikan bara api yang jatuh ke dada Hamzah. Wajahnya menegang, napasnya berat, dan amarahnya bangkit bukan karena kesukuan, melainkan karena kehormatan yang diinjak. Tanpa berkata apapun, Hamzah melangkah cepat menuju Ka'bah. Orang-orang mengenal langkah itu, langkah seorang pemburu yang telah menemukan sasarannya. Di hadapan banyak pemuka Quraisy, Hamzah berdiri tepat di depan Abu Jahal. Dengan busur di tangannya, ia menghantam kepala Abu Jahal dengan keras. Darah mengalir, dan kerumunan terdiam. Dengan suara lantang yang mengguncang Makkah, Hamzah berkata bahwa ia berada di atas agama Muhammad, dan siapapun yang berani menyentuh Nabi akan berhadapan dengannya. Kata-kata itu meluncur begitu saja, lahir dari hati yang marah namun jujur. Sesaat setelah mengucapkannya, Hamzah terdiam. Kalimat itu bergema di telinganya sendiri. Ia baru saja menyatakan sesuatu yang lebih besar dari amarah sesaat. Di dalam hatinya, terjadi pergolakan antara tradisi lama dan kebenaran yang baru saja ia bela. Namun anehnya, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan jiwa Hamzah menemukan tempatnya. Ia tidak lagi berdiri hanya sebagai paman yang marah, tetapi sebagai lelaki yang membela kebenaran. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh Makkah. Kaum muslimin mendengarnya dengan air mata haru, sementara kaum musyrikin mendengarnya dengan rasa takut yang nyata. Mereka tahu, Hamzah bukan orang yang berbicara tanpa makna. Jika ia telah menyatakan keberpihakan, maka Islam kini memiliki perisai yang menakutkan. Sejak hari itu, keseimbangan kekuatan berubah. Dakwah yang sebelumnya ditekan kini berdiri lebih tegak. Dan Makkah pun mulai berbisik dengan satu nama yang akan terus menghantui mereka, Hamzah bin Abdul Muthalib. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib bukan sekadar penambahan satu nama dalam barisan kaum beriman. Ia adalah perubahan besar dalam peta kekuatan di Makkah. Kaum muslimin yang sebelumnya menyembunyikan ibadah mereka kini merasakan keberanian baru. Mereka tahu, di belakang Rasulullah berdiri seorang lelaki yang tidak takut mati, tidak gentar ancaman, dan tidak bisa dibungkam oleh harta ataupun kekuasaan. Hamzah berdiri di sisi Nabi bukan sebagai simbol, tetapi sebagai benteng hidup yang siap runtuh demi melindungi risalah Allah. Kaum Quraisy segera menyadari kesalahan mereka. Kekerasan terbuka terhadap Nabi kini berarti menghadapi Hamzah secara langsung. Para pemuka Quraisy mulai menahan tangan dan lidah mereka, bukan karena iman, tetapi karena takut. Nama Hamzah disebut dalam rapat-rapat rahasia mereka dengan nada waspada. Mereka tahu, satu langkah ceroboh bisa berakhir dengan kehinaan. Untuk pertama kalinya, Quraisy merasakan bahwa Islam bukan lagi gerakan lemah yang bisa ditekan sesuka hati. Namun Hamzah tidak menggunakan kekuatannya untuk kesombongan. Ia mendekat kepada Rasulullah dengan kerendahan hati. Ia belajar sholat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan mata berkaca-kaca, dan menundukkan kepalanya dalam sujud yang dalam. Dari seorang pemburu di padang pasir, Hamzah berubah menjadi hamba yang tunduk kepada Rabb semesta alam. Keberaniannya kini dibingkai oleh iman, dan kekuatannya diarahkan untuk kebenaran, bukan hawa nafsu. Dalam setiap majelis, kehadiran Hamzah mengubah suasana. Kaum muslimin merasakan perlindungan, sementara kaum musyrikin merasakan tekanan batin. Islam tidak lagi dipandang sebagai agama budak dan orang lemah. Hamzah menjadi bukti hidup bahwa orang-orang kuat, terhormat, dan disegani pun tunduk kepada Allah. Dakwah Rasulullah mulai menyentuh lapisan masyarakat yang sebelumnya tertutup oleh kesombongan. Hari demi hari, kebencian Quraisy semakin terpendam. Mereka tidak bisa menyerang secara langsung, namun dendam mereka tumbuh dalam diam. Mereka menunggu waktu, menyusun cara, dan mencari celah.
Dan di tengah ketegangan itu, Hamzah terus berdiri, tenang, kokoh, dan siap menghadapi apapun. Tanpa disadarinya, langkah-langkahnya sedang mengantarkannya menuju ujian yang lebih berat. Ujian yang kelak akan mengukir namanya dengan tinta syahid dalam sejarah Islam. Ketika kekerasan terbuka tak lagi mampu membungkam dakwah, para pemuka Quraisy memilih jalan yang lebih kejam dan licik. Mereka menyepakati sebuah boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sebuah perjanjian yang menutup semua pintu perdagangan, pernikahan, dan hubungan sosial. Gulungan perjanjian itu digantung di Ka'bah, seolah kezaliman diberi cap kesucian. Sejak hari itu, kaum muslimin dan keluarga Rasulullah dipaksa meninggalkan Makkah dan mengasingkan diri di sebuah lembah sempit yang kelak dikenal sebagai Shibe Abu Talib. Hamzah merasakan langsung pahitnya pengasingan itu. Lelaki yang terbiasa berburu dan hidup bebas kini menyaksikan anak-anak menangis kelaparan, para ibu menahan lapar berhari-hari, dan orang-orang tua melemah oleh kekurangan. Malam-malam di lembah terasa panjang dan dingin. Suara tangis bayi sering terdengar di antara gelap, menembus dada siapapun yang masih memiliki hati. Namun di tengah penderitaan itu, Hamzah tidak mengeluh. Ia menahan lapar bersama mereka, menolak keistimewaan, dan memilih berada di barisan yang paling menderita. Sebagai seorang pejuang, Hamzah sebenarnya mampu menerobos kepungan Quraisy. Ia bisa berburu lebih jauh, bahkan memaksa masuk ke pasar dengan kekuatannya. Namun ia memilih bersabar, karena ia tahu ujian ini bukan tentang otot dan senjata, melainkan tentang keteguhan iman. Hamzah menjaga lembah itu di malam hari, berjaga jika serangan datang, dan memastikan Rasulullah berada dalam keadaan aman. Keberaniannya kini menjelma menjadi kesabaran yang kokoh. Kaum Quraisy mengira boikot ini akan mematahkan semangat Hamzah dan kaum muslimin. Mereka berharap kelaparan akan memaksa Nabi menghentikan dakwahnya. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Setiap hari yang dilalui dalam penderitaan justru menguatkan ikatan iman. Hamzah melihat bagaimana Rasulullah tetap tersenyum, tetap berdoa, dan tetap menyerahkan segalanya kepada Allah. Dari sanalah Hamzah belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya saat mengayunkan pedang, tetapi saat menahan diri demi kebenaran. Tahun-tahun berlalu dengan luka dan kesabaran. Hingga akhirnya, boikot itu runtuh oleh kehendak Allah. Lembaran perjanjian yang digantung di Ka'bah dimakan rayap. Tersisa nama Allah semata. Kaum muslimin keluar dari lembah dalam keadaan lemah secara fisik, tetapi jauh lebih kuat secara iman. Dan Hamzah keluar bersama mereka dengan hati yang semakin membaja. Ia tahu, ujian ini hanyalah awal. Badai yang lebih besar sedang menanti, dan medan ujian berikutnya bukan lagi lembah sunyi, melainkan medan perang. Padang Badar menyambut kaum muslimin dengan sunyi yang menegangkan. Jumlah mereka sedikit, persenjataan terbatas, dan wajah-wajah itu dipenuhi kesadaran bahwa hari ini bisa menjadi hari terakhir mereka di dunia. Di tengah barisan itu, Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri dengan dada terbuka dan langkah mantap. Ia mengenakan tanda di kepalanya agar mudah dikenali, bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk menantang. Seakan ia berkata kepada musuh-musuhnya, "Akulah yang kalian cari." Keberaniannya bukan sekadar keberanian fisik, melainkan keyakinan penuh bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah. Ketika perang dimulai dengan duel 1 lawan 1, Hamzah maju tanpa ragu. Pedangnya terhunus, matanya fokus, dan seluruh tubuhnya bergerak seperti singa yang dilepaskan dari rantainya. Setiap ayunan pedangnya tegas dan mematikan. Lawan-lawannya jatuh satu demi satu, bukan hanya oleh kekuatan, tetapi oleh keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Kaum Quraisy yang mengenalnya sebagai pendekar jahiliyah kini melihat wajah baru Hamzah, seorang mujahid yang bertarung bukan demi kehormatan suku, melainkan demi kalimat Allah. Di sekelilingnya, kaum muslimin mendapatkan keberanian yang luar biasa. Melihat Hamzah bertarung di barisan depan, rasa takut perlahan berubah menjadi keyakinan. Jika lelaki sekuat itu berada di sisi mereka, bagaimana mungkin Allah meninggalkan mereka? Takbir bergema, langkah-langkah menjadi mantap, dan barisan kecil kaum muslimin bergerak seperti satu tubuh. Badar bukan lagi sekadar pertempuran. Ia menjadi panggung pembuktian bahwa iman mampu menundukkan ketakutan. Di pihak musyrikin, suasana berubah menjadi kacau. Bisikan ketakutan menyebar di antara barisan mereka. "Itu Hamzah. Singa Muhammad," kata mereka satu sama lain.
Nama itu menyebar lebih cepat daripada pedangnya. Banyak yang mundur sebelum sempat bertarung, mental mereka runtuh bahkan sebelum senjata beradu. Hamzah bukan hanya membunuh tubuh lawan, tetapi juga menghancurkan keberanian mereka. Badar menjadi saksi bagaimana satu orang beriman mampu mengguncang pasukan yang jauh lebih besar. Ketika matahari Badar mulai condong, kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Hamzah berdiri di antara medan yang dipenuhi jejak pertempuran. Napasnya berat, namun hatinya tenang. Ia tahu kemenangan ini bukan karena dirinya, tetapi karena pertolongan Allah. Namun kaum Quraisy tidak melihatnya demikian. Bagi mereka, Badar adalah aib, luka, dan dendam yang membara. Dan di puncak daftar kebencian mereka, berdirilah satu nama yang tak akan pernah mereka lupakan, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari Badar inilah, takdir syahid mulai menapaki jalannya. Kekalahan di Badar bukan sekadar kekalahan militer bagi Quraisy, melainkan kehancuran harga diri yang paling menyakitkan. Para pemuka mereka pulang ke Makkah dengan kepala tertunduk, membawa nama-nama orang terhormat yang tewas di medan perang. Di setiap rumah, tangisan terdengar. Di setiap majelis, amarah disimpan. Namun di balik semua itu, ada satu perasaan yang paling kuat, dendam. Dan dari semua nama yang disebut-sebut sebagai penyebab kehinaan Quraisy, satu nama berdiri paling tinggi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Di antara mereka yang paling terbakar oleh dendam adalah Hindun binti Utbah. Ayahnya, pamannya, dan kerabat dekatnya tewas di Badar, sebagian di tangan Hamzah. Setiap malam, Hindun mengingat luka itu, dan setiap ingatan berubah menjadi sumpah balas dendam. Baginya, kematian Hamzah bukan sekadar balasan, melainkan penghiburan bagi kehormatan Quraisy yang hancur. Dari sanalah, rencana demi rencana mulai disusun, bukan dengan keberanian ksatria, tetapi dengan tipu daya dan kebencian yang dingin. Sementara itu, di Madinah, kaum muslimin bersiap menghadapi kemungkinan perang berikutnya. Hamzah mengetahui bahwa dirinya menjadi sasaran utama. Namun tidak sedikit pun terlihat rasa takut di wajahnya. Ia justru semakin mendekat kepada Allah, memperbanyak doa, dan memperkuat niat. Baginya, hidup setelah Badar hanyalah tambahan waktu untuk beramal. Jika kematian datang di jalan Allah, ia menyambutnya bukan sebagai akhir, melainkan sebagai kemenangan sejati. Menjelang perang Uhud, Hamzah mempersiapkan diri dengan ketenangan yang dalam. Ia menajamkan pedangnya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keyakinan. Di hadapan Rasulullah, Hamzah berdiri sebagai prajurit yang siap mengorbankan segalanya. Tidak ada ambisi pribadi, tidak ada haus nama. Yang ada hanyalah tekad untuk melindungi Islam, sebagaimana ia telah melakukannya sejak hari pertama menyatakan iman. Di sisi lain, pasukan Quraisy bergerak dengan satu tujuan tersembunyi, menyingkirkan Hamzah. Mereka tahu, selama singa Allah masih hidup, kemenangan sejati tak akan pernah mereka rasakan. Tanpa disadari Hamzah, sebuah tombak telah dipersiapkan bukan untuk duel terhormat, melainkan untuk serangan dari kejauhan. Takdir sedang berjalan menuju titik yang telah ditentukan. Dan di balik gemuruh persiapan perang, langit Uhud seakan menunggu darah seorang syuhada agung menyentuh tanahnya. Pagi di kaki Gunung Uhud terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Angin berembus pelan, seolah membawa firasat yang berat. Barisan kaum muslimin tersusun rapi, sementara di seberang, pasukan Quraisy berdiri dengan dendam yang membara. Di tengah barisan muslim, Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri dengan penuh wibawa. Tubuhnya tegap, pedangnya siap, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang lahir dari keyakinan mendalam. Ia tidak datang untuk hidup lama, tetapi untuk menunaikan amanah. Ketika pertempuran meletus, Hamzah bergerak seperti badai. Ia menerobos barisan musuh dengan takbir yang mengguncang hati. Setiap ayunan pedangnya menjatuhkan lawan, dan setiap langkahnya memecah keberanian Quraisy. Mereka yang pernah melihatnya di Badar kini menyaksikan kembali keganasan yang sama, bahkan lebih dahsyat. Di hadapan Hamzah, barisan musyrikin terbela. Uhud menjadi saksi bahwa keberanian yang disertai iman adalah kekuatan yang sulit dibendung. Namun di balik hiruk-pikuk pertempuran, sebuah mata terus mengintai. Wahsy bin Harb mengikuti gerak Hamzah dari kejauhan, bukan sebagai pendekar, tetapi sebagai pemburu yang menunggu satu kesempatan.
Ia tidak mencari duel, tidak mencari kemuliaan. Tombak di tangannya diarahkan hanya pada satu sasaran. Ketika Hamzah tengah fokus menghadapi musuh di depannya, takdir bergerak cepat. Sebuah lemparan melesat menembus udara dan menghantam tubuh singa Allah. Hamzah terhuyung, lalu jatuh ke tanah Uhud. Pedangnya terlepas dari genggaman, dan darahnya mengalir membasahi pasir. Namun di wajahnya tidak tampak ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan seorang hamba yang telah menepati janjinya. Ia gugur sebagai syahid, meninggalkan medan perang dengan kemuliaan yang tak dapat diraih oleh dunia. Langit Uhud seakan terdiam menyaksikan kepergian seorang pahlawan besar. Rasulullah menemukan jasad pamannya dengan hati yang hancur. Air mata beliau jatuh, dan kesedihan itu terpahat dalam sejarah. Beliau berdiri di hadapan Hamzah yang telah syahid, menyaksikan betapa besar harga yang telah dibayar Islam. Namun kematian Hamzah bukanlah kekalahan. Ia adalah pengorbanan tertinggi. Dari tanah Uhud, nama Hamzah bin Abdul Muthalib naik ke langit, diterima sebagai syuhada agung di sisi Allah. Gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib bukanlah akhir dari kisahnya, melainkan awal dari keabadian namanya. Di medan Uhud yang sunyi setelah pertempuran, jasadnya terbaring sebagai saksi bahwa Islam ditegakkan dengan pengorbanan tertinggi. Rasulullah berdiri di sisinya dengan hati yang dipenuhi duka, namun juga dengan keyakinan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan darah para hambanya yang ikhlas. Dalam kesedihan itu, lahir satu pengakuan agung. Hamzah adalah Sayyidusi Syuhada, penghulu para syahid. Kabar syahidnya Hamzah menyebar cepat ke Madinah. Kaum muslimin menangis, bukan karena kehilangan semata, tetapi karena menyadari betapa besar harga iman. Hamzah bukan hanya seorang pejuang. Ia adalah pelindung, penguat, dan simbol keberanian. Kepergiannya meninggalkan luka, namun juga meninggalkan pelajaran. Mereka yang masih hidup belajar bahwa perjuangan tidak selalu berakhir dengan kemenangan di dunia, tetapi selalu berujung pada kemuliaan di sisi Allah bagi mereka yang tulus. Bagi kaum musyrikin Quraisy, kematian Hamzah tidak membawa ketenangan yang mereka harapkan. Dendam yang terlampiaskan tidak mampu memadamkan cahaya Islam. Bahkan sebaliknya, pengorbanan Hamzah justru menyalakan api semangat baru di dada kaum beriman. Islam terus menyebar, langkah Rasulullah semakin mantap, dan kemenangan demi kemenangan datang setelahnya. Singa Allah mungkin telah gugur, tetapi jejak cakarnya tertanam kuat dalam sejarah. Tahun-tahun berlalu, namun nama Hamzah bin Abdul Muthalib terus disebut dengan penuh hormat. Ia dikenang sebagai lelaki yang meninggalkan dunia jahiliyah demi kebenaran, yang menukar kekuatan fisik dengan kekuatan iman. Dari seorang pemburu di padang pasir, ia berubah menjadi pejuang tauhid. Dari paman Nabi, ia menjadi perisai risalah. Dari manusia biasa, ia diangkat Allah sebagai simbol pengorbanan sejati. Kisah Hamzah mengajarkan bahwa ketakutan terbesar musuh Islam bukanlah jumlah pasukan, bukan pula senjata yang tajam, melainkan iman yang tidak tergoyahkan. Selama masih ada hati yang berani membela kebenaran, warisan Hamzah akan terus hidup. Dan selama Islam diceritakan dari generasi ke generasi, nama Hamzah bin Abdul Muthalib akan selalu bergema, sebagai ketakutan terbesar musyrikin Quraisy dan kebanggaan umat yang beriman. Hamzah bin Abdul Muthalib telah gugur, namun imannya tidak pernah mati. Ia meninggalkan dunia dengan darah syahid, dan meninggalkan umat dengan teladan keberanian. Selama kebenaran dibela, nama singa Allah akan terus hidup dalam sejarah Islam.